dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, dan ku pandang kemuliaan. Selalu kami rindukan Engkau Tuhan. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu,
mengikuti rencana. Kami mau mengikuti Engkau selalu sampai selamanya. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja. Hati kami bersyukur sebab Kau menyertai dan menjadi kekuatan. Hanya Kau Yesus, satu-satunya pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Siapa percaya hidupmu disertai oleh Tuhan? Siapa percaya Yesus selalu ada bersama dengan kita di sepanjang jalan yang kita lewati dalam hidup kita? Dia Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pagi hari ini mari kita bersyukur bersama-sama saudara-saudaraku. Kita buka kedua tangan kita bersama sejenak. Katakan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur dari hati kita, dari mulut kita. Tuhan itu selalu menyertai. Kami bersyukur Tuhan. Dia menjadi pengharapan kita satu-satunya. Menjadi satu-satunya kekuatan.
Di tempat saudara duduk, naikkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Jangan bersusah hati, sebab sampai hari ini kita tetap menerima kemurahan Allah. Jangan menjadi lemah, sebab sampai hari ini kekuatan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Oh, ralabashi, kiarala, varala, mata, karala, varala, varala. Oh, ralabashi, karala, varala. Oh, ralabalabalabashi, varala, varala. Rabatasha, ralabalabalabashi, kiarala, varala. Oh, ralabalabashi, karala, varala. Ralabalabashi, kiarala, varala, varala. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bersyukur. Oh, ralabalabasi, karalabalabala. Aku bersyukur. Oh, segenap hatiku. Kami bersyukur, ya kami bersyukur terima kasih, kami bersemangat. Syukur dari hatiku yang kepadamu, sebab Engkau bersamaku di sepanjang jalanku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, buat kasih dan kemurahan-Mu, buat harapan yang Kau beri dan perlindungan dan kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Wasyana bakarala barala barala wasyarala barala. Tiada yang seperti-Mu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kita punya Tuhan yang baik. Sama-sama katakan selamanya amin. Oh selamanya amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Katakan dahsyatnya kuasa-Mu janji-Mu kan digenapi pada waktu. Satu kali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu. Mari kita bersama berkata, Kaulah pengharapanku, Padamu ku percaya. oh, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Yang percaya mari sama-sama katakan, Kaulah pengharapanku, Padamu ku percaya. oh walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Oh kau pengharapan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk
imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Oh, Yesus, kami percaya. Kuasa-Mu tak berbakat. Haleluya, haleluya. Tidaklah masyarakat. Tidaklah masyarakat. Pagi hari ini kita punya pengharapan yang pasti, Yesus Tuhan namanya. Kita punya jaminan di dalam hidup kita, Yesus Kristus namanya. Oleh karena itu, untuk apa kita khawatir pagi hari ini? Berapa banyak kau percaya bahwa Yesus sanggup membela hidupmu? Boleh angkat kedua tangan kita bersama, tengadahkan wajah kita dan menyembah dengan penuh pengharapan, menyembah dengan penuh sukacita, menyembah dengan penuh keyakinan akan Tuhan. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh. Dengan suara yang kuat mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Oh
Kira barala 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 barala. Kira barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Mari menyembah dengan satu keyakinan, satu kepastian bahwa ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Shara barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Shikara barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Kina barala 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 barala. Kina barala 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 barala. Kira barala 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 bashara barala 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 barala. Kira barala 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 bashara barala barala barala. Ora barala bashara barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Kira barala 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 barala. Yara barala barala bashara barala 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 barala. Ora barala 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 bashara barala. Kira barala 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 barala. Ora barala 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 bashara barala barala barala. Barala 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 barala. Dengar doa kami umat-Mu, dengar doa kami gereja-Mu Tuhan pagi hari ini. Shara barala barala barala. Satu-satunya pengharapan kami ada di dalam tangan Tuhan. Shara barala 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 barala. Biar di iman kami tidak goyah. Biar kaki kami tetap berjalan. Tuhan, kami percaya sebab Engkau menyertai setiap kami. Berapa banyak Kau percaya dengan saya? Angkat kedua tangan kita bersama. Mari sehati kita bersama menyembah. Shekere la bara la bara. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan sorak-sorai
setia lagi bagi Tuhan kita. Engkau tidak meninggalkan kami, tangan-Mu memegang kami Tuhan, kuasa-Mu mencengkram kami. Kami percaya dan tahu persis Tuhan, bahwa dimanapun dan apapun keadaannya, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau dan bersama Engkau, segalanya tidak lagi ada yang dapat membuat kami takut. Tidak lagi ada yang membuat kami cemas, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Di dalam Engkau ada perlindungan. Terima kasih Bapa, kami lapar dan haus akan kasih dan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan roh-Mu Tuhan. Berbicaralah supaya firman-Mu menyembuhkan kami. Berbicaralah, nyatakan firman-Mu supaya kami bangkit dan diperbaharui, dipulihkan Tuhan, dan kami dilepaskan dari segala belenggu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Segala puji hormat hanya bagi Bapa dan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Siapakah saya di dalam Kristus? Itulah judul pada pagi ini. Siapakah saya dan Anda di dalam Kristus? Bapak Ibu, status dan identitas bagi setiap orang sangat penting. Sehingga tidak jarang orang mempertahankan status dan identitas itu sampai harus mengorbankan nyawa. Mereka harus melakukan hal-hal tindakan yang di luar akal sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Karena status dan identitas itu identik dengan diri seseorang. Ketika seseorang merasa bahwa dia tidak nyaman dengan kondisinya, dia pikir statusnya yang mesti dirubah. Sebagai contoh, seorang berpikir bahwa waduh, ayah saya cuma seorang petani, ayah saya cuma seorang tukang becak. Wah, saya mesti mengangkat status keluarga supaya menjadi lebih baik. Dan status yang dia coba dapatkan berkaitan dengan status sosial. Sehingga seseorang berjuang siang dan malam untuk merubah status sosialnya. Dari keluarga tukang beca, petani, menjadi seorang yang mungkin lebih elit, lebih prestis. Bapak Ibu, ada orang yang coba merubah statusnya dari sisi penampilannya. Sehingga seseorang mungkin dia perlu mempunyai baju yang branded, perhiasan yang branded, rumah yang lebih mewah, di lokasi perumahan yang lebih elit, mobil yang lebih mentereng, lebih mewah. Buat apa? Demi status dan identitas. Bapak Ibu, tetapi status dan identitas yang tadi saya bahas itu semua sebenarnya status dan identitas yang semu, yang relatif, yang tidak kekal. Ketika seseorang yang kaya sekalipun kalau dia mati, tidak 1 rupiah dia bawa. Status pangkat yang tinggi, gelar yang banyak, kalau seseorang mati tidak ada 1 yang dia bawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal kita semua sebenarnya hidup ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran tentang siapa diri kita. Siapa diri kita sebenarnya. Apa status kita sebenarnya. Bapak Ibu, ketika kita punya status dan identitas yang kuat dan jelas, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi berbagai badai pencobaan, kita akan lebih punya cara, lebih yakin, lebih pasti, lebih firm, lebih mantap menghadapi tantangan itu. Tapi bagi orang yang status dan identitasnya tidak jelas, tidak dia tahu siapa dia, bagi dia ketika menghadapi masalah, kadang-kadang menjadi goyah dan bimbang dan ragu. Kenapa? Sebab dia tidak punya status identitas yang jelas. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita melihat sebuah kisah di Alkitab. Kisah legendaris yang saya termasuk paling favorit. Di dalam 1 Samuel pasal 22
Kita akan belajar dari Alkitab, dari firman Allah tentang seorang yang hidupnya diizinkan Tuhan menjadi contoh pembelajaran kita. 1 Samuel 22 ayat yang pertama dan yang kedua. Judulnya Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka, keras-keras baca, ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin coba jelaskan apa yang tadi kita baca. Yang pertama, mengapa Daud harus melarikan diri dan menyembunyikan diri ke Gua Adulam? Jawabannya karena dia dikejar-kejar oleh mertuanya dan juga adalah rajanya, yaitu Raja Saul. Mengapa Raja Saul ingin mengejar dan membunuhnya? Karena Daud berbuat salah? Karena Daud melakukan sebuah tindakan kriminal? Jawabannya tidak. Daud bahkan sebenarnya telah berbuat sesuatu yang besar jasanya bagi bangsanya. Daud telah melakukan sesuatu yang sebenarnya positif. Tetapi karena Raja Saul iri, karena Raja Saul merasa mulai dia tidak menjadi favorit lagi di tengah-tengah bangsanya. Ada saingan nih, saingan muda. Sekalipun itu menantunya. Bapak Ibu, Raja Saul menjadi dengki, Raja Saul menjadi terancam, dan Raja Saul memerintahkan semua pasukan untuk mengejar dan membunuh Daud. Itulah latar belakang kisahnya. Dan itulah yang membuat Daud harus melarikan diri ke Gua Adulam. Hal yang kedua Bapak Ibu, siapakah yang ada di Gua Adulam? Mereka-mereka yang ada di Gua Adulam ternyata bukan orang-orang yang normal. Bukan orang-orang yang sedang waras. Alkitab mengatakan mereka orang-orang yang lagi susah hidupnya. Biasanya kalau orang yang lagi susah, itu sensi atau tidak emosinya Bapak Ibu? Pasti sensi ya. Jangankan tersinggung, kesenggol aja bisa marah Bapak Ibu. Orang lagi susah ya. Seringkali kalau kita lagi susah kita bilang, udah lu jangan banyak ngomong, gua lagi susah tahu. Ini orang lagi susah biasanya begitu, mau menang sendiri Bapak Ibu. Ya. Yang kedua orang-orang yang lagi dikejar piutang. Wah, orang kalau lagi dikejar piutang biasanya stres berat Bapak Ibu. Dan biasanya mereka ini curigaan. Biasanya orang-orang ini selalu dalam keadaan yang tidak tenang. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang stres biasanya jarang bisa tidur nyenyak. Dan biasanya mudah untuk jadi marah-marah. Yang ketiga katanya, mereka orang-orang yang sedang dalam keadaan yang sakit hati. Ya, orang yang lagi sakit hati biasanya juga stres. Orang yang sakit hati biasanya senang ingin melakukan pembalasan. Ingin menyakiti orang. Ingin melakukan sesuatu sesuai dengan rasa sakit hatinya. Itulah lingkungan di mana Daud tiba di Gua Adulam. Bukan orang-orang yang penuh senyum, bukan penuh sukacita, bukan penuh damai sejahtera. Orang-orang yang sedang stres berat, sensitif emosinya. Orang-orang yang penuh curiga, orang-orang yang penuh dengan keinginan membalas sakit hati. Dan inilah mereka yang dijumpai oleh Daud Bapak Ibu. Ya, hal yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya Gua Adulam itu tempat yang bagaimana sehingga menjadi tempat pilihan dari Daud. Kenapa Daud memilih tempat itu untuk bersembunyi? Kenapa dia nggak pergi ke hutan, dia nggak pergi ke tempat yang lain? Bapak Ibu, kita perlu tahu sedikit latar belakangnya. Gua Adulam adalah goa di antara perbukitan yang curam. Dia ada di sekitar tempat kawasan yang namanya Adulam. Sebuah kawasan atau sebuah kota ya, yang di dalam kota itu adalah kumpulan orang-orang yang memang preman-preman
dan orang-orang yang semuanya terlibat kriminal. Bapak Ibu, kalau perampok, pembunuh, penjahat, ya mereka kalau melarikan diri kemana? Pasti pilihan favoritnya adalah Adulam. Kenapa? Karena di situ ngumpul orang-orang penjahat, orang-orang pembunuh, orang-orang yang semuanya serem-serem Bapak Ibu. Ya, mungkin penampilannya bertato, gede, berotot ya. Mungkin banyak cacat-cacat, bekas luka-luka. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah melewati hidup yang keras. Ya, itulah kota Adulam. Dan di dalam goa itu tempat mereka nginap. Ya, dan tempat mereka nginap itu bukan hotel bintang 5 Bapak Ibu. Ya, jadi waktu Daud datang tidak disambut sama karpet merah. Ya, tidak dielulukan sebagai pahlawan, tidak dielulukan sebagai raja. Ya, Daud ketika tiba di situ tidak disambut sama welcome drink Bapak Ibu. Ya, ketika Daud tiba di situ. Supaya Anda ingat semua, Daud perawakannya masih kecil, ya maksudnya bukan tinggi besar. Daud seorang yang masih muda, ya. Daud seorang yang masih wajahnya katanya baby face, bisai matanya. Ya, ketika Daud tiba di situ, dia sebenarnya hatinya rada deg-degan Bapak Ibu. Ya, serem-serem juga. Kenapa? Karena dia tiba di keadaan orang-orang yang sebenarnya semuanya beringas, semuanya keras, ya. Dan tentunya Bapak Ibu, badan tubuhnya, fisiknya si Daud pasti relatif lebih kecil daripada orang-orang yang ada di situ. Nah, jadi Daud memilih tempat Adulam karena memang itu adalah tempat yang paling aman. Kenapa? Karena petugas negara, kalau sekarang namanya polisi ya. Petugas negara tidak mau datang ke situ Bapak Ibu. Kenapa? Wah, kalau petugas datang ke situ mungkin petugasnya yang mati duluan Bapak Ibu. Jadi maling-maling kalau menyembunyikan diri ke situ, perampok, penjahat, pembunuh aman. Kenapa? Petugas negara nggak ada yang berani datang. Ya, jadi itu satu-satunya tempat. Daud tidak punya pilihan untuk dia bersembunyi. Dia memilih Adulam karena itulah tempat satu-satunya yang membuat pasukan Saul tidak mungkin datang. Ya, itulah backgroundnya. Bapak Ibu, tetapi yang menarik sekali. Tentunya ketika Daud tiba di situ, jangan Anda berpikir bahwa Daud itu memang kebal rasa. Ya, jangan Anda pikir bahwa Daud itu Superman. Dia manusia sama kita, sama seperti kita, ya. Dia pasti ada merasa takut, dia pasti ada merasa seram, dia pasti ada merasa tertekan juga dengan keadaan itu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita baca sebentar apa yang Daud alami, ya. Apa yang Daud alami? Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 57. Kitab Mazmur 57, ini ditulis sebagai sebuah ungkapan ketika dia ada di Goa Adulam itu. Mazmur 57, judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ya, ayat yang kedua atau 1b, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada mula jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat berikut menarik Bapak Ibu. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Inilah yang diceritakan oleh Daud tentang perasaannya ketika dia ada di Goa Adulam. Saya membayangkan ketika Daud pertama kali tiba di situ, ya, dia permisi Pak, dia coba untuk masuk dan beramah tamah, tetapi semua yang menyambut dia tidak menyambut dengan senyuman, menyambut dengan sinis, cuek, geram, ya, bahkan membentak sedikit. Ngapain anak kecil ke sini? Daud tentunya sulit untuk menjelaskan.
Lu emang habis kebunuh siapa lu? Daud juga nggak bisa menjelaskan tentang apa-apa. Ya, ketika Daud coba menaruh dia punya, sebut saja ransel Bapak Ibu, ya, pakaiannya. Lalu kemudian dia coba untuk nyender, untuk beristirahat. Lalu ada yang teriak, "Woi, anak kecil, ngapain lu di situ?" Kaget Daudnya Bapak Ibu, ya. "Permisi Pak, boleh nggak saya numpang malam di sini?" "Itu bagian saya, kapling saya, udah sanaan." "Wah, permisi Pak, maaf Pak." Lalu kemudian Daud harus menyingkir lagi cari ruang yang mungkin masih kosong. Dan ketika malam tiba, saya mulai membayangkan Daud lagi mau tidur, mikir, ketika saya tidur jangan-jangan malam ada yang gorok dia Bapak Ibu. Dan bangun-bangun leher udah putus, ya. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah orang-orang semua yang kriminal, orang-orang yang garang, orang-orang yang memang yang namanya kekerasan itu sudah biasa. Ya, Bapak Ibu, Alkitab mencatat dia berseru, "Tuhan, aku terbaring di antara singa yang siap menerkam." Itulah ungkapan Daud. Bapak Ibu, saya membayangkan di goa itu orang dikit-dikit bertengkar, berkelahi. Kenapa? Ada yang tidurnya siang, ada yang tidurnya tengah malam, ada yang subuh baru tidur, ya. Ada yang mungkin ya ngorok kekencengan, ya. Mungkin ada yang buang angin juga sembarangan. Yang pasti goa itu juga nggak ada cleaning service-nya Bapak Ibu, ya. Yang namanya bau, yang namanya sampah, yang namanya kotoran udah berserakan. Jadi itu yang namanya tempat goa adulam benar-benar bukan tempat yang membawa sejahtera. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, apa respon Daud? Apa yang Daud kemudian responi? Setiap kita Bapak Ibu kadang-kadang akan mengalami situasi mirip seperti itu. Ya, ketika Daud tiba di dalam situasi itu, respon yang pertama pilihannya bisa saja dia berkata, "Tuhan, di mana keadilan-Mu? Emangnya saya yang pengen jadi raja? Kan saya nggak minta jadi raja, kan Tuhan yang suruh. Ya, kenapa saya akhirnya di tempat begini?" Bisa saja dia menyalahkan Tuhan. Bisa saja dia berkeluh kesah sama Tuhan. Itu pilihan yang pertama. Bisa juga respon yang kedua. Daud mulai dendam dan makin dendam kepada mertuanya Raja Saul. Sambil caci maki, sambil sumpah serapah. Itu alternatif yang kedua. Bisa juga Bapak Ibu, alternatif yang ketiga, Daud menggalang kekuatan ya untuk membalas dendam. Ya, maklum ini orang-orang semua sakit hati, gampang diprovokasi Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat apa yang kemudian Daud pilih sebagai jalan keluar dalam situasi ini. Bapak Ibu, yang pasti 3 hal yang tadi saya sebut itu adalah skenario iblis. Iblis ingin setiap kita ketika kita menghadapi masalah, kita meresponinya mengikuti skenario iblis. Tapi Daud Bapak Ibu, dia memilih skenario yang lain. Tapi sebelum saya share tentang skenario respon yang Daud pilih, saya mau ceritakan dulu akhir dari apa yang akan terjadi. Alkitab mencatat ya, orang-orang yang stres ini ternyata jumlahnya nggak sedikit. Kita kalau kumpul di satu ruangan dengan 10 orang yang stres, seminggu kita ikut stres loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita kumpul sama 100 orang, kita bisa ikut stres. Ya Bapak Ibu, tapi Daud bukan cuma kumpul sama 10 dan 100. Alkitab bilang kumpul sama 400 orang yang stres semua Bapak Ibu. Ya, dan tetapi apa yang terjadi? 400 orang yang stres ini kemudian malah diubah oleh Daud. Ya, maksudnya oleh Tuhan lewat Daud. Apa yang terjadi? Dalam sejarah kemudian dicatat 400 orang ini menjadikan Daud pemimpinnya dan mereka menjadi pasukan jenderal, komandan yang berani mati dan setia menjadi pasukan modal Daud menjadi raja. Ya, Bapak Ibu, siapa yang sangka, siapa yang nyana. Ini orang pecundang, orang-orang yang udah putus asa, orang yang bilang mendingan mati aja. Tahu-tahu malah hidupnya dipakai luar biasa sebagai pahlawan-pahlawan. Nah disinilah Bapak Ibu, Tuhan itu mengatasi segala hikmat manusia. Ya, ketika Tuhan memilih Daud jadi raja,
namanya raja kan perlu pasukan. Yang namanya raja kan perlu jenderal. Yang namanya raja kan perlu pengawal Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi pengawal Daud? Siapa yang mau jadi pasukan Daud? Daud gak punya latar belakang militer Bapak Ibu. Ya, untuk melatih pasukan menjadi pasukan yang berani mati. Wah gak cukup 5 tahun Bapak Ibu. Perlu tahunan, puluhan tahun, belasan tahun. Tapi Tuhan ternyata sudah punya rencana yang luar biasa. Ketika Tuhan mengangkat Daud, mungkin Daud dalam hati, lah kalau aku jadi raja siapa pasukanku? Masa kambing jadi pasukanku? Tuhan bilang tenang, aku sudah menyiapkan orang-orang yang memang berani mati semua. Sebab apa? Kacau semua ini latar belakangnya. Tapi nanti ketika aku ubah, mereka akan jadi pahlawan-pahlawan yang setia. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau mau kasih tepuk tangan silahkan. Ya, ketika kita ada di satu keadaan, kita mesti sadar bahwa Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihinya. Bapak Ibu, apapun kondisinya, ingat Tuhan justru kadang-kadang bekerja di situ untuk memberikan jawaban atas apa yang kita belum kepikir. Ya, justru Tuhan bilang Daud tenang-tenang, jangan gugup, jangan panik. Ya, 400 orang ini orang-orang yang udah putus asa, yang pasti berani mati semua. Kenapa? Memang udah gak ada harapan untuk apa-apa lagi. Dan mereka ketika nanti aku ubah lewat engkau, mereka akan setia dan menjadi pasukan. Siapa yang mau melihat rencana Tuhan itu juga genap dalam hidup saudara? Katakan amin. Bapak Ibu, itulah akhir dari cerita. Ya, tapi saya mau ceritakan bagaimana sampai kok bisa ya Daud itu sampai bisa merubah 400 orang preman, orang buronan, penjahat, kriminal, kok bisa? Pengalaman saya melayani 1-2 orang kriminal aja udah susah Bapak Ibu ya. Tapi kok Daud bisa Bapak Ibu? Dan dalam keadaan Daud sendiri juga stres sebenarnya. Ya, nah inilah yang kita mau lihat bagaimana sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam diri Daud. Mazmur 57. Mazmur 57 ayat yang ke-7. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Nah, inilah rahasia yang pertama Bapak Ibu. Inilah rahasia yang pertama. Yaitu Daud tetap bisa bersyukur. Bagaimana dia bersyukur? Dia membangunkan jiwanya. Dia membangunkan hatinya. Dia berkata, hai hatiku, hai jiwaku. Bernyanyilah, hai gambus dan kecapi, bangunlah. Mari kita bangunkan matahari. Jadi sebelum matahari terbit, Daud telah bangun lebih dulu dan membangunkan jiwanya untuk bisa bermazmur memuji Tuhan dengan syukur. Nah Bapak Ibu, bicara tentang bersyukur, kita ini manusia normal, kalau kita dapat hadiah kita bersyukur. Kita dapat anak, kita bersyukur. Ya, saya baru dapat cucu 2 hari yang lalu, saya bersyukur. Pokoknya yang namanya mendapat itu untuk mengucapkan syukurnya gampang Bapak Ibu. Tapi kalau giliran kehilangan, nah ini Bapak Ibu. Ya, kita kecurian, ketipu, ya, rumah terbakar, ada musibah. Wah, harus jujur sebagai manusia, memang rasanya nih lidah tiba-tiba kaku Bapak Ibu. Ya, mulut ini tiba-tiba jadi bisu. Ya, bibir ini rasanya jadi keluh Bapak Ibu. Kok susah yang ngucap syukur? Kenapa? Pak, gimana saya bisa ngucap syukur Pak? Coba bayangin Pak, hidup saya udah susah, ketimpa ini, kecebur ini Bapak Ibu. Coba, banyak orang berkata, bagaimana bisa Pak saya bersyukur? Memang benar, saya akui Bapak Ibu memang benar. Kadang-kadang kita tiba di satu keadaan, kita mesti menyadari kemanusiaan kita berkata, Tuhan coba apalagi yang aku bisa syukuri. Bapak Ibu,
Daud tiba di dalam satu situasi, sebenarnya nggak ada lagi yang dia bisa syukuri. Dia nggak bisa syukuri rumah yang membuat dia aman. Dia tidur aja nggak aman Bapak Ibu, tidur aja nggak nyaman. Tidak lagi ada yang memberikan jaminan buat Daud, yang melindungi Daud nggak ada lagi. Daud bahkan nggak tahu besok itu akan jadi apa. Setiap hari dia lewati tanpa dia terpersis bisa reka besok akan jadi apa. Besok bangun masih hidup aja mungkin dia bilang, aduh bersyukur juga masih hidup. Kondisi Daud ada di dalam satu titik yang paling rendah bagi kehidupan manusia. Dia betul-betul tidak punya apa-apa lagi. Bapak Ibu, bukan cuma gak punya apa-apa, dia di bawah ancaman. Dia di bawah tuduhan fitnahan. Gak punya apa-apa lagi. Udah minus Bapak Ibu. Tapi saat itulah Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Inilah respon yang membuat hidup Daud berbeda dengan yang 400 orang. Daud bangun ketika semua orang masih terlelap. Dia mulai memetik kecapinya. Mungkin dia petik pelan-pelan supaya nggak mengejutkan dan mengganggu yang lain. Mungkin dia mojok di mana dia menyanyikan, memuji Tuhan, mengucap syukur. Dia berkata terima kasih ya Tuhan, terima kasih. 400 orang ini mulai melihat anak muda yang satu ini kok beda ya. Mukanya selalu penuh dengan damai dan sejahtera. Kok selalu sukacita. Ada apa dengan anak ini? Dan kalau memang dia sampai nyasar ke sini ngapain juga ini anak ya? 400 orang ini mulai melihat terang yang dipancarkan oleh kehidupan Daud. Bapak Ibu, ada identitas, ada status yang mulai terbaca dan terlihat dan tercium oleh 400 orang ini Bapak Ibu. Daud mengucap syukur. Saya mau tanya Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu ketika ada badai dan ketika apapun. Mungkin situasi gua adulam mungkin terjadi dalam hidup Anda. Berapa banyak Anda berkata Tuhan aku gak punya apa-apa. Tapi aku masih punya hati untuk aku panjatkan syukur di hadapan-Mu. Boleh angkat tangan siapa yang mau. Siapa yang mau berkata Tuhan aku masih punya hati. Ada yang bilang amin? Mungkin kau gak punya uang lagi, mungkin kau gak punya siapa-siapa lagi, mungkin kau gak punya rumah, gak punya apapun untuk melindungi Anda. Tapi dengar baik-baik, engkau masih punya hati untuk kau berkata, hatiku siap ya Tuhan. Jiwaku hai bangunlah dan bangunkan gambus dan kecapi. Dan katakan Tuhan engkau luar biasa. Daud berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Bapak Ibu, engkau berkata, kesulitanku tinggi seperti langit. Dengar baik-baik, Tuhan lebih tinggi dari langit. Engkau berkata, kesulitanku besar seperti bumi. Dengarkan baik-baik, Tuhanmu lebih besar dari bumi. Dan jangan engkau khawatir, Dia turut bekerja bersama-sama dalam segala perkara. Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang jadi ucapan syukur dari Daud? Kita baca ayat 10 dan ayat ke-11. Mazmur 57 ayat 10 dan ke-11. Saya ingin ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Rupanya yang membuat Daud tetap tenang. Rupanya yang membuat Daud tetap masih bisa mengucap syukur. Walaupun dia tidak bisa mengucap syukur atas sarapan yang enak karena belum tentu ada sarapan. Dia tidak bisa mengucap syukur untuk kasur yang empuk sebab nggak punya kasur. Dia nggak bisa mengucap syukur untuk ruangan yang nyaman sebab memang nggak nyaman. Dia nggak bisa mengucap syukur untuk rasa aman karena memang nggak aman. Dia nggak bisa mengucap syukur karena hari esok yang jelas karena memang nggak jelas. Dia nggak bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang mungkin sehari-hari kita ucapkan syukur.
Tapi dengarkan baik-baik. Daud ternyata justru menemukan, Tuhan, aku gak punya apa-apa untuk aku ucap syukur. Tetapi aku punya satu hal, dan satu hal ini yang tidak pernah bisa diambil orang. Yaitu kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dan itulah ucapan syukur Daud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya cukup sering kalau ketemu satu kelompok sel, kelompok persekutuan, saya suka nanya, ceritakan tapi cuma satu yang paling. Hal apa yang Anda paling anggap istimewa terhadap perbuatan Tuhan atas hidupmu? Lalu ada seorang berkata, saya bersyukur kemarin saya udah hampir bangkrut tapi tertolong. Satu lagi, saya bersyukur sebab sekarang saya sudah dibukakan jalan dapat pekerjaan. Saya bersyukur saya sakit kanker tapi sembuh. Saya bersyukur saya punya calon pasangan istri yang baik. Semuanya baik Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kelompok-kelompok ini kalau saya biarkan semua cerita, semuanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang baik tentunya. Tapi hampir tidak ada satu yang berkata, saya bersyukur karena penebusan dan karya Kristus atas hidup saya di kayu salib. Bapak Ibu, kenapa? Karena sebenarnya inilah yang Daud lihat, yaitu kasih setia. Yang disebut kasih setia itu apa? Ya, mari kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Pasal yang pertama dari kitab Efesus. Efesus pertama ayat yang keempat. Ya, tolong diperlihatkan slide-nya. Inilah status, siapakah Anda dan saya dalam Kristus, inilah status yang pertama. Ayat yang keempat, baca sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kapan Tuhan memilih saya dan saudara? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita lahir, sebelum kakek kita lahir, sebelum Surabaya ada. Tuhan memilih. Inilah status kita yang pertama di hadapan Kristus, di dalam Kristus. Bapak Ibu, inilah yang Daud juga miliki. Inilah yang Daud lihat, inilah yang Daud yakini. Tuhan, aku gak punya apa-apa, tapi aku syukuri kasih setiamu. Yaitu status yang pertama, Engkau memilih aku sebelum aku dilahirkan. Engkau memilih aku bahkan sebelum dunia dijadikan. Ada yang bilang amin? Beritahu sebelahmu, saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Beritahu sebelahmu. Mari kita baca lagi, satu kali lagi, tapi kata kita diganti nama kita. Ya, saya pakai menyebut nama Samiton, Anda menyebut nama Anda sendiri di ayat yang keempat. Siap? 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Samiton sebelum dunia dijadikan supaya Samiton kudus dan tak bercacat di hadapannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa status ini Anda perlu hayati? Bapak Ibu, karena Anda dan saya perlu tahu. Dia tidak memilih Anda karena Anda baik dan saya baik. Dia tidak memilih saya dan Anda karena keturunannya baik-baik, bukan. Tapi ini adalah kasih setia Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan. Bukan karena Anda suci sehingga Anda dipilih. Alkitab berkata Dia memilih kita supaya setelah dipilih Dia sucikan kita. Ucapkan bersama-sama saya dipilih sebelum dunia dijadikan supaya dikuduskan. Amin. Bapak Ibu, ini status yang pertama. Status yang kedua. Status kedua di dalam Kristus ada di ayat yang kelima. Efesus 1. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Status yang kedua yang Daud hayati dan kita juga perlu hayati adalah dia, yaitu Tuhan Yesus, menjadikan kita anaknya. Bukan umatnya saja, bukan cuma pengikutnya, tetapi anaknya. Ada pepatah, ada bekas ayah, ada bekas suami, ada bekas istri, tapi nggak ada bekas anak. Setiap kita diangkat statusnya luar biasa hebatnya, kita diangkat jadi anak dari Tuhan. Ada yang bilang amin. Bapak Ibu, kalau anak artinya kita juga berhak menerima waris kerajaan Allah. Apa yang Bapak miliki, kita juga miliki. Kalau berstatus anak artinya Anda tidak akan dibiarkan tanpa pembelaan. Kalau status anak artinya kita akan punya genre, kita mempunyai genetis yang bakalan sama dengan yang menjadi ayah dan bapak kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Paulus berkata, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah pergi dan yang baru sudah datang. Sebab di dalam engkau ada benih Kristus. Ada yang bilang amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diangkat anak. Inilah yang membuat Daud mantap. Inilah yang membuat Daud tetap bisa bersyukur. Inilah yang membuat Daud berkata, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena aku adalah anakmu ya Tuhan. Selain dipilih, aku juga sekarang jadi anak. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Status Anda sebagai orang kaya bisa berubah. Status Anda sebagai orang yang terkenal bisa berubah. Tapi status Anda sebagai anak Allah sampai kekal selama-lamanya. Engkau tidak akan diubah lagi. Kenapa? Engkau sudah diangkat sebagai anaknya. Meterainya adalah Roh Kudus sendiri. Meterainya bukan stempel, bukan tinta, tapi Roh Kudus. Status yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Efesus 1 ayat ke-6. Nah ini menarik sekali ya, kita baca sama-sama ayat ke-6 dan ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, baca sama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita dipilih, dijadikan anak, dan yang ketiga kita ditebus oleh darah-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, genaplah status kita. Pagi ini Anda hayati. Ucapkan bersama-sama saya, dipilih, dijadikan anak, ditebus dengan darah-Nya. Bapak Ibu, kalau Anda sudah bayar sesuatu dengan mahal, apakah Anda mengizinkan orang lain ambil barang itu dengan semena-mena? Pasti Anda akan jaga dan pelihara dan pertahankan. Dengarkan baik-baik, Anda dan saya bukan dibayar cicilan, tetapi dibayar tunai. Ada yang bilang amin? Dibayar tunai dengan harga murah? Tidak, dibayar tunai dengan harga mahal. Dengan darah-Nya yang suci, Dia korbankan dirinya di kayu salib. Bapak Ibu, inilah yang Daud katakan kasih setiamu selama-lamanya. Daud memang belum melihat salib itu secara visual. Daud hidup masih 1000 tahun lebih sebelum terjadinya salib di Golgota. Tetapi Daud bisa melihat dengan mata imannya. Mata imannya dia melihat bahwa Tuhan akan menebus dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini, pagi ini, hayati status Anda di dalam Kristus. Kalau Anda hidup sehari-hari, jangan Anda pikir bahwa rumah akan memberikan rasa aman. Uang di deposito memberikan rasa aman. Dengarkan baik-baik. Kita baik punya uang di deposito. Kita baik punya rumah yang nyaman. Baik. Bapak Ibu, tapi dengar baik-baik. Yang membuat Anda tenang dan aman dan kuat adalah status Anda di dalam Kristus. Yang pertama, sebutkan sama-sama. Saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, saya dijadikan anak. Yang ketiga, saya ditebus oleh darah Kristus. Dan hari ini, pagi ini Bapak Ibu, apapun kondisi Anda.
Jika Anda menghayati ini, Anda ditempatkan dimanapun, jangan Anda lihat itu sebagai musibah. Jangan, ada kemungkinan justru itu berkat. Ada kemungkinan itu adalah tempat di mana Tuhan ingin mengaruniakan sesuatu. Daud diutus ke Gua Adulam. Secara manusia mungkin berkata, aduh musibah nih. Bukan musibah. Tuhan bilang, aku kasih kamu tentara yang berani mati semua ya. Bapak Ibu, untung Daud bisa melihat rencana Tuhan. Dan Daud tidak mengeluh dan Daud tidak menyalahkan Tuhan. Sehingga dia keluar dari Adulam sebagai pemenang dan luar biasa. Siapa di ruangan ini mau jadi pemenang? Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu yang Daud karang ini. Tinggikanlah dirimu ya Tuhan. Tinggikanlah dirimu ya. Bapak Ibu, siapa di ruangan ini yang berkata saya juga sedang mengalami peristiwa yang mirip-mirip Gua Adulam. Coba tolong lambaikan tangannya. Saya tidak kenal Anda tapi Tuhan akan melihat Anda ya. Puji Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik. Apapun kondisimu, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan berkeluh kesah. Dan jangan menyalahkan siapapun. Jangan penuhi hati dengan kedengkian. Tapi pandanglah status Anda di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ya Tuhan, apapun keadaan kami, hati kami siap mengucap syukur. Bagi namamu yang Apapun keadaan yang kami lihat, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi. sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Ya Tuhan benar. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sekalipun persoalan kami tinggi, Engkau lebih tinggi dari langit Tuhan. Sekalipun persoalan kami berat dan besar seperti bumi, Engkau mengatasinya. Mengatasi langit, Ya Tuhan. kebesaran-Mu Tuhan. Berseru dari hatimu saudara. Mengatasi bumi, Lihat rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. dirimu. Lihat statusmu di dalam Kristus. Mengatasi langit, Dimanapun engkau sekarang, Tuhan punya rencana besar di situ. Jadilah engkau terang di sana. mengatasi Ya Tuhan, angkat tangan kita. dirimu. Katakan pada Tuhan, Tuhan engkau lebih tinggi dari langit. Mengatasi langit, Engkau lebih besar dari bumi Tuhan. kebesaran-Mu Tuhan. Ya, Mengatasi mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan dengan lebih keras kepada Tuhan. Hai gambus, hai kecapi, bangunlah. mengatasi Hai hatiku, hai jiwaku, bangunlah. kebesaran-Mu Tuhan. Masih ada yang kita bisa ucapkan syukur. Kasih setianya selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan.
Namamu besar ya Tuhan. Taruh tanganmu di atas dadamu, ikuti saya berdoa singkat. Tuhan Yesus, apapun kondisi saya tidak mengeluh, saya tidak bersungut, saya tidak curiga, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya mau bersyukur, hatiku siap membangunkan fajar, hatiku siap menerima rencana Tuhan. Karena aku percaya, aku dipilih, aku dijadikan anak, dan aku ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Dan saya percaya rencana Tuhan akan genap dan tidak pernah gagal di dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan terima kasih. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang besar dan mulia atas mengatasi bumi. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapa takaya anak mangku Bapa sikap atakaya lama nama jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Dia Allah kita yang sanggup. Yesus Kristus namanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul